يا سيدي يا مولانا محمد يا نور يا نور يا نور يا سيدي يا مولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد يا جلال يا جمال يا جلال يا جمال يا ربي يا ربي يا ربي يا ربنا الله يا ربنا الله يا ربنا الله يا كريم الأمين لا إله إلا الله 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 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العرش المجيد الحمد لله رب العرش الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون يا الله يا رب Tuhan semesta alam, Zat yang maha pengampun, pengasih lagi penyayang, Zat yang menciptakan dan menggetarkan rasa, Zat yang menciptakan dan menggetarkan rasa, Zat yang menciptakan dan menggetarkan rasa, agar rasa ini bangkit lahir hidup, agar tahu siapa yang menciptakan rasa, agar tahu siapa yang memberikan rasa, agar tahu siapa yang membuat rasa itu padam, pudar dan tiada, agar tahu bagaimana caranya rasa itu tiada, hilang, lenyap dunia seisi. Allahumma ya Rabb, Engkau maha agung dan maha bijaksana. Kiranya setidak Engkau ciptakan kami di muka bumi kecuali hanya beribadah kepadamu ya Rabb. Kami rindu kepadamu ya Rabb. Kami rindu menitiskan air mata cinta, karena hidup ini hanya bersifat fana. Kami akan tinggalkan semua ciptaan yang berkenaan dengan kebutuhan kami dan kehidupan kami, karena sesungguhnya mereka hanyalah mengawal, mengganjal di perut ini, mengganjal di akal ini, mengganjal di otak ini, mengganjal di pikiran ini, mengganjal di kolbi ini ya Allah. Tujuan hidup ini semata-mata beribadah kepadamu ya Rabb, menyembah, bersujud, mengasihi dan menyayangimu ya Allah, berakrab, bersilaturahmi, bercengkerama denganmu ya Rabb. Tuhan Zat yang mulia, yang sangat indah terpandang, yang tatkala kami berusaha dan bermuakabah kepadamu ya Allah, tiada seindah apapun di muka bumi ini kecuali indahnya menatap wajahmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Engkau nurun ala nur, engkau cahaya di atas cahaya, kata baginda Nabi kami yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah kami mencintai,
Izinkanlah kami mengasihi-Mu ya Allah. Izinkanlah kami menyayangi-Mu ya Allah. Izinkanlah kami selalu bertetapan dengan-Mu ya Allah. Izinkanlah kami selalu bercengkrama beribadah kepada-Mu ya Allah. Izinkanlah kami selalu bertemu dengan-Mu ya Allah. Karena kami takut jangan sampai ketika Engkau datangkan kami di muka bumi yang bersifat fana ini, kami kembali tidak tahu di mana tempat harus kami pulang, dan kami kembali ya Allah. Dan kami kembali tidak sampai kepada tempat di mana Engkau datangkan kami ya Allah. Maka kami mencari ilmu ini, kami meminta ilmu ini, dan Engkaulah maha guru kami yang terbaik. Robita mursyid kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kami bagaimana caranya kami belajar agar kami pulang ke hadirat-Mu, berada di sisi-Mu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari-Mu ya Allah, kami pulang ke tempat-Mu jua ya Rabbku, Rabb yang sangat kami cintai. Jangan biarkan kami kesasar hingga kami tidak pulang ke tempat-Mu, tetapi kami pulang ke tempat lain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah, Engkaulah yang menggetarkan bumi, Engkaulah yang menggetarkan lidah dan perkataan ini, Engkaulah yang menuntun berbicara ini, Engkaulah yang menuntun penglihatan ini, Engkaulah yang menuntun pendengaran ini, Engkaulah mengayunkan langkah kaki kami berjalan mencari nafkah zahir wal batin. Engkaulah membuat tangan kedua ini bergerak untuk kami memenuhi semua nafkah hidup di bumi ini ya Allah. Tetapi semua itu bersifat fana dan akan sirna. Kami akan kembali bertemu dengan Engkau ya Allah. Getarkanlah jiwa ini, getarkanlah nyawa ini, getarkanlah rasa ini, getarkanlah ya Allah, agar kami selalu ingat kepadamu di saat-saat sepi di 2/3 malam. Kami bangun dan kami mencintai-Mu dengan menitiskan air mata cinta hingga kami tidak pernah lepas lagi dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunlah dosa dan kesalahan seluruh umat Islam di muka bumi ini ya Allah. Yang mukmin wal mukminat, muslimin wal muslimat, dan keluarga kami yang sudah meninggalkan dunia ya Allah, luaskanlah, lapangkanlah mereka dengan cahaya kuburnya hingga tembus sampai di tiang arasmu ya Allah, hingga tembus sampai dengan dinding jannahmu ya Allah, hingga tembus kepada pintu-pintu surgamu ya Allah. Bukankah ruh yang Kau ciptakan itu tatkala kembali Kau tempatkan berada di mana-mana ya Allah, dan Kau tempatkan tidak di langit dan tidak di bumi bagi mereka yang masih berhutang di muka bumi dan belum lunas adanya. Kadang Kau tempatkan langsung dengan sinar yang tembus dari alam kubur menuju ke negeri-Mu yang bernama Jannah. Ya Allah, hanya ruh orang-orang soleh dan orang-orang syuhada yang Kau tempatkan di dalam paruh burung di bawah arasmu ya Allah. Dan sesungguhnya dimuliakan kepada mereka yang mati syahid ya Allah. Indahnya mereka yang soleh, indahnya mereka yang syahid. Mereka Kau tempatkan ruh mereka sangat indah di bawah arasmu yang mulia, yang di atasnya terbentang air lautan yang cukup indah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu hanyalah sekelumit ruh-ruh kita tatkala kita meninggalkan dunia nanti. Kita akan ditempatkan di berbagai tempat menurut kehendak dan kebesaran Allah, berdasarkan kitab-kitab para ulama sufi dan tasawuf yang diungkapkan dalam berbagai macam kitab ulama, Al-Hikam, Kasful Ghaibiyah, maupun Sir Al-Asrar, berbagai macam kitab karangan Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Berbagai macam kitab menceritakan sesungguhnya sebagai pengalaman buat kita, agar kita tahu dan mengenal tempat kembali kita nanti. Mudah-mudahan kita ditempatkan di bawah arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Kita jangan terpedaya dengan perjalanan hidup di atas muka bumi ini. Janganlah terpedaya. Memang kita butuh makan, memang kita butuh minum, kita butuh harta, pangkat, jabatan, dan kedudukan. Tetapi ingat baik-baik, dia akan sirna dan semu, bersifat sementara. Kita akan tinggalkan di muka bumi ini. Kita tidak pernah membawa pulangnya. Ingat baik-baik, tujuan hidup kita di atas muka bumi yang pertama adalah kita beribadah, berbakti, istiqomah, menyembah, ruku dan sujud, mencintai, mengasihi dan menyayanginya. Sementara tujuan yang kedua adalah kita bertemu, bersilaturahmi, bercengkrama, berakrab-akraban, berdialog, saling bermusyahadah, bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Nabi kita, Nabi mulia, Nabi yang sangat indah, terpandang dengan berbagai macam cahaya sinar wajahnya. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Barang siapa banyak membaca manaqib maulidan, insyaallah mudah-mudahan dia akan tahu bagaimana indahnya cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mulia, dia beradab dan berakhlak sehingga dia mengajarkan kita adab dan akhlak. Sesungguhnya manusia yang hanya memiliki ilmu tapi tidak beradab, tidak memiliki adab dan akhlak, maka setan pun memilikinya. Tetapi manusia dibedakan dengan iblis ataupun setan karena manusia memiliki kelebihan, mempunyai ilmu di hadapan Allah, dia juga mempunyai adab dan akhlak. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulianya akhlak manusia di muka bumi adalah mulianya akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in.
Maka marilah kita tertuntun dengan adabnya, dengan akhlaknya. Syariatlah kita belajar untuk mendapatkan adab dan akhlaknya. Tasawuflah kita belajar untuk kita bercengkrama, berakrab-akraban dan bertemu, bermusyahadah dan berubah, bertemu berpandang-pandangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tiada, kita lebur, kita mati, kita hancur, kita diliputi dan dipeluk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebesaran dan kekuasaannya. Sebagian kecil saja kebesarannya yang berada di diri kita yang bernama Nur Muhammad. Sebagian kecil saja, kita jangan menyembah dan mempertuhankan Nur Muhammad. Kita sesat dan disesatkan. Hati-hati, jangan sampai kita mengatakan Nur Muhammad itu kodim. Sesungguhnya zat Allah lah yang segalanya. Dia tiada tetapi ada. Sesungguhnya kita jangan salah menyembah. Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah konsep kekhusyuan yang sangat tinggi, totalitas kekhusyuan jasad yang membuat hidup hanya jiwa. Jiwalah yang beraktivitas ketika kita bertafakur. Jiwalah yang berzikir. Jiwalah yang berjalan. Jiwalah yang beribadah dan berucap serta berkata-kata. Jiwalah yang berdialog dan berbincang. Jiwalah yang berucap. Nah, itu disebut dengan mati tabi'i. Perjalanannya semacam itu. Kalau dia pertama masuk, kemudian naik di atas ubun-ubun kita, itu jiwa disebut dengan Ahmad namanya, yang halus itu. Kalau dia mentok di ubun-ubun, dia turun lagi ke jantung, tempatnya di ladang hati, kolbi gaib, yang bahasa Arabnya disebut dengan qodibun. Bukan kolbi daging, bukan hati yang daging, itu tidak. Hati goib, ladang tempat singgasananya Allah Subhanahu wa taala, jiwa turun ke situ. Kemudian dia harus naik lagi ke atas. Kalau sampai di ubun-ubun, insya Allah mati hisi namanya. Marifatlah seseorang, insya Allah, karena sudah masuk di wilayah Allah, sudah masuk di areanya Allah, sudah masuk di makom di mana ada zat Allah, ada sifat Allah, ada nur Allah, ada kalam Allah, ada akal Allah. Maka di situ wilayah yang sangat rahasia, wilayah tertinggi di area itu. Itulah area batas leher menuju ke kepala. Jadi di tubuh kasar ini perbatasannya di situ, di bagian perut ke bawah, kemudian di bagian ulu hati jantung ini, kemudian naik sampai di leher. Terjadi dialog di situ. Apakah lanjut ke atas atau pulang ke bawah? Besok lusa kita mau mati, begitu juga. Jadi kalau hawa itu lebih, maka kita pulang. Buktinya setelah pulang ada rasa takut, karena takut mati. Makanya belajar mereka itu harus mati. Kalau takut mati tidak bisa lanjut. Bertemu Allah itu syaratnya harus mati, Pak. Bukan berarti mati benaran. Semua ini menghayal karena mati benaran maka takut mati. Orang yang takut mati benaran itu orang yang masih mencintai dunia, masih mencintai istrinya, masih mencintai anaknya, masih mencintai hartanya, masih mencintai ciptaan daripada Allah yang menciptakan ciptaan. Gitu. Mati itu banyak macam. Nah, tadi disebut dengan mati tabi'i. Nanti ada mati maknawi, ada mati suri, dan mati tertinggi mati hisi. Mati hisi itu mati betulan sampai 3 hari, 7 hari, 40 hari. Hidup kembali. Pulang lagi. Kalau Allah ridho, semua tergantung Allah. Jangan selalu menghayal kalau pergi ke Allah sudah tidak pulang-pulang. Bukan, ya toh? Jadi memang risikonya begitu kalau kita belajar ilmu hakiki ini, ya. Mutu qabla anta mutu, matilah engkau sebelum engkau dimatikan. Belajar mati mau ketemu Allah. Datang dari Allah tempat pulang kita, tempat datangnya kita, kembali kita ke Allah juga begitu. Jadi kalau mau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu harus mati, insya Allah. Tapi itu merupakan tahapan dan etape perjalanan ghaibiyah, perjalanan spiritual yang dituntun dengan Allah melalui malaikat Jibril, melalui malaikat Israel. Insya Allah, mudah-mudahan Allah ridho perjalanan itu hingga hampir mencapai titik puncaknya. Maka datuk-datuk kita para ahli sufi, para ulama, datuk kita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, datuk-datuk kita yang lain, insya Allah, Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali kita rahmatullah alaih, mudah-mudahan mereka sering mewanti-wanti perjalanan hidup ini
Datuk kita Syekh Yusuf, insya Allah. Kalau kita mau tafakur, matikan seluruh urusan dunia kita. Kalau kita masih membawa materi dunia, entah kepentingan apa saja, itu pasti takut mati. Yang penting ada inisiatif dan rasa ingin mencintai Allah untuk bertemu kepadanya. Dan semuanya itu kehendak Allah. Kita mursyid ini hanya sebagai penonton, memfasilitasi saja. Memfasilitasi saja untuk istilahnya menyambung rasa, menghidupkan rasa. Mursyid ini baiat itu maksudnya menghidupkan rasa. Sama seperti listrik ini sudah ada, meteran ini sudah ada. Nah, Nur Muhammad insya Allah kasih setiap hambanya kalian ini sudah ada. Mursyid ini membantu baginda Nabi, membantu datuk kita sahabat Nabi, membantu ulama-ulama datuk-datuk kita para wali untuk menghidupkan stop kontaknya lampu itu. Mursyid itu warisatul anbiya, dia meneruskan amanahnya Nabi, baginda Nabi gitu. Jadi karena baginda Nabi kita berangkat menuju Allah dengan mi'rajnya, pulang diajarkan kepada datuk sahabat meninggal ajarkan kepada tabi'in meninggal mengajarkan kepada para ulama, termasuk mursyid dan guru. Insya Allah dia menyambung rasa sehingga menghidupkan rasa. Kemudian dalam bahasa yang lebih sederhana, sebagaimana contoh lampu listrik itu, meteran itu ibaratnya, kemudian mursyid membantu menghidupkan stop kontak. Kamu nikmati sendiri sudah lampu yang menyala itu. Tidak bisa kita beli buku di pinggir jalan baru kita belajar bagaimana cara menghidupkan listrik stop kontak. Tidak bisa, harus tukang listrik. Itu mursyid. Tukang listrik yang tahu kabelnya, kabel jahirnya itu dengan zikir la ilaha illallah. Kemudian kabel kolbinya dengan zikir Allah. Kemudian kabel nafasnya tadi zikir hu Allah, Allahu. Begitu. Itu saja. Kabel-kabel ini sambungannya ahli listrik yang bernama mursyid yang tahu, Pak. Dia sambung. Itu fungsinya mursyid. Tapi yang lebih berhak dari segalanya adalah Allah yang menciptakan listrik itu, yang menciptakan kabel itu. Dialah yang meridhoi, tidak. Makanya syarat kita belajar ilmu ini, niat kita jangan lupa ilahi anta maksud waridoka matlub a'tini mahabbah wa ma'rifat ya jalali wal ikram. Allah yang tempat kita maksud. Jadi sensasi keindahan ghaibiyah, pengalaman apapun, negeri-negeri yang sangat indah, bidadari yang cantik tidak menjadi halangan dan hijab buat kita. Terus jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, tempat berlabuhnya kita di pelabuhan hakikat, negeri ma'rifat. Tidak usah terpedaya dengan kiri dan kanan, tidak usah terpedaya dengan indahnya cahaya gemerlapan di negeri malakut. Begitu. Mari kita terus menuju ke pencipta kita, kekasih kita, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya Allah. Maka penting sekali pengajian kita ini mengutamakan istinja dan ibadah batin, karena hakikatnya konek dan nyambung ketika kita bertemu Allah yang maha agung, zat yang mulia itu. Menurut para ahli sufi mengatakan bahwa suami dan istri ini lambang daripada syahadat, seperti menyatunya antara Allah dan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah syahadat. Makanya kita ijab kabul itu pasti syahadat itu yang utama. Pertama kita istighfar dulu. Itu ijab kabul jasmani itu. Kalau ibadah batin, masya Allah, hakikinya sangat tinggi. Maka pantang dan pemalis sekali kalau kita bercerai. Allah menghalalkan tapi Allah sangat membenci yang namanya cerai. Karena kalau kita terjemahkan ilustrasi kasarnya, sama saja kita memutuskan tali silaturahmi syahadat antara Allah dan Muhammad. Maka jangan kau cerai dengan istri, jangan kau pisah dengan istri. Begitu. Kalau orang belajar mengenal hakikat siapa istri, siapa dia, siapa Allah, siapa Muhammad, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia mencintai istrinya sampai mati. Kalau orang yang belajar nikah batin, nikah jasmani dan nikah jiwanya, insya Allah istrinya meninggal, suaminya masih hidup, tidak akan mungkin menikah lagi, karena mereka adakan perjanjian. Tidak lama lagi suaminya juga meninggalkan dunia mengikuti sosok istrinya yang sudah meninggalkan itu. Begitupun sebaliknya, suami yang meninggalkan dunia, istri yang masih hidup, belum tentu dia langsung nikah dengan suami yang lain, karena dia telah terlanjur melaksanakan ikatan ijab kabul lahir dan batin, syahadat zahir, syahadat batin. Itu maksudnya. Jadi indahnya kalau kita belajar, istri-istri tidak akan ragu dengan seorang suami yang belajar ilmu mengenal diri, karena suaminya tidak pernah akan selingkuh. Kafir hukumnya kalau dia selingkuh. Sama saja dia mengkhianati syahadat, sama saja dia mengkhianati baginda Nabi Muhammad SAW dan Allah yang menciptakan. Begitu. Kalau kau memenuhi hakikat syahadat, maka sangat berperanan istri itu.
Sangat mulia istrimu, karena istrimu dipercayakan oleh Allah melalui rahimnya melahirkan anak-anak ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia. Itu tidak gampang. Masya Allah. Warid juga bisa membantu perjalanan seseorang bertemu Allah Subhanahu wa taala. Warid itu adalah merupakan kata lain daripada hidayah, ilham ilahi Allah Subhanahu wa taala. Warid itu juga merupakan hidupnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya ruh. Entah dia turun dari ubun-ubun, entah dia muncul dari lubuk hati yang paling dalam, entah datang dari mana, insya Allah itu kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting pondasi dan landasan yang memicu hadirnya yang bernama Nur Muhammad, hidupnya yang bernama rasa adalah zikrullah. Makanya kalau kita mau supaya dia hidup terus, lampu ini, cahaya ini, nur ini, rasa ini, ya perlahan-lahan kita kikis hubud dunia, kecintaan dunia, pikiran-pikiran tentang dunia, nafsu-nafsu dan keinginan-keinginan tentang dunia. Sumber keinginan itu adalah nafsu, sumber kehendak atau iradat itu adalah qalbi. Karena tuntunan yang lebih menguasai adalah Nur Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan barokah perjalanan yang indah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli